selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, segar, bugar, dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Wulandharini, guru PJOK dari SMP Negeri 2 Miri Sragen. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani merupakan kompetensi dasar dari 3.5, yaitu memahami konsep penyusunan program pengembangan komponen kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan secara sederhana. Kompetensi dasar yang kedua adalah 4.5, yaitu mempraktekkan penyusunan dan latihan pengembangan komponen kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan berdasarkan program yang disusun secara sederhana. Kebugaran jasmani sendiri merupakan kesanggupan atau kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti dan bahkan masih memiliki tenaga cadangan untuk melakukan aktivitas fisik lainnya. Manfaat kebugaran jasmani: meningkatkan kemampuan jantung dan paru, meningkatkan daya tahan aerobik, meningkatkan fleksibilitas tubuh, meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap stres, meningkatkan kreativitas, produktivitas, dan prestasi akademik, mengurangi lemak dan kadar gula dalam tubuh, memperbaiki bentuk tubuh, mengurangi risiko terkena penyakit jantung koroner, dan membakar kalori yang memungkinkan terhindar dari obesitas. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani dapat berupa dari umur, jenis kelamin, ras, keturunan, makanan gizi seimbang, rokok, dan lain-lain. Ciri kebugaran jasmani yang baik apabila seseorang adalah tahan bekerja lama, tidak lekas capek, tidak mudah terkena stres, tidak mudah terserang penyakit, produktivitas kerjanya yang tinggi. Gaya hidup anak-anak kurang gerak ini disebabkan karena kehidupan modern serba otomatis, dimanjakan teknologi, remote control, duduk seharian di depan TV atau komputer, lebih suka naik kendaraan daripada berjalan kaki, lebih suka naik lift atau eskalator daripada naik tangga. Kurangnya aktivitas bermain akibat keterbatasan lahan bermain. Pola makan dengan gizi tidak seimbang atau junk food, fast food, yaitu makanan yang serba jadi. Kurang gerak atau hipokinetik ini dapat menimbulkan risiko beberapa timbulnya penyakit. Misalnya adalah diabetes mellitus, obesitas, hipertensi, stres, asma, penuaan dan penyakit degeneratif, serta osteoporosis. Program pengembangan aktivitas kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan meliputi latihan kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan otot untuk menerima beban pada waktu bekerja. Latihan kekuatan otot perut misalnya dengan melakukan sit up, latihan kekuatan otot lengan dengan melakukan push up, latihan kekuatan otot punggung dengan melakukan back up, dan latihan kekuatan otot tungkai dengan melakukan naik turun bangku. Latihan yang kedua adalah latihan daya tahan otot. Daya tahan otot adalah kemampuan otot-otot untuk melakukan tugas gerak yang membebani otot dalam waktu yang cukup lama. Latihannya dapat berupa latihan daya tahan otot lengan dan bahu, latihan daya tahan otot tungkai, dan latihan daya tahan otot lengan. Latihan yang ketiga adalah latihan daya tahan pernafasan. Daya tahan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama, lebih dari 6 menit. Bentuk latihannya bisa berupa lari, renang, cross country, interval training, dan sebagainya. Latihan yang keempat adalah latihan kelenturan. Kelenturan atau flexibility adalah luas gerak untuk menggerakkan anggota badan pada suatu persendian. Kelenturan dapat ditingkatkan dengan bentuk latihan memutar, mengayun, memantul, atau menggerakkan gerakan anggota tubuh. Gerakan ini biasa kita lakukan saat bangun tidur atau mulai beraktivitas dengan melakukan gerakan peregangan. Program pengembangan aktivitas kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan yang bisa untuk meningkatkan tingkat keterampilan seorang atlet. Latihan yang pertama adalah latihan kelincahan.
Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk mengubah posisi dan arah secepat mungkin sesuai dengan situasi yang dihadapi atau dikehendaki. Bentuk-bentuk latihannya adalah latihan mengubah gerak tubuh arah lurus atau shuttle run, latihan lari bolak-balik atau zigzag, latihan mengubah posisi tubuh jongkok berdiri atau squat thrust, dan latihan gerak bereaksi. Bentuk latihan kedua adalah latihan kecepatan atau speed. Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bentuk latihan yang ketiga adalah latihan keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan seseorang untuk memelihara posisi tubuh yang statis maupun dinamis. Latihan yang keempat adalah latihan peningkatan power. Power adalah kombinasi dari kekuatan dan kecepatan. Power merupakan satu komponen fisik yang paling dominan dalam banyak cabang olahraga. Dengan latihan kekuatan dan kecepatan yang rutin akan menghasilkan tenaga ledak otot yang baik. Program pengembangan kebugaran jasmani dengan sirkuit training. Sirkuit training adalah bentuk latihan kombinasi dari semua unsur fisik. Bentuk latihannya biasanya disusun dalam lingkaran dengan beberapa pos. Setiap pos dengan bentuk latihan yang berbeda dan dengan pengulangan dan waktu yang sudah ditentukan. Sebagai contoh bentuk latihan sirkuit training untuk meningkatkan kardio atau cara kerja jantung. Sebagai contoh di sini ada 7 ya. Di sini ada 7 pos. Pos pertama adalah melakukan squat thrust. Kemudian yang kedua adalah super mom, yaitu mengangkat dada dan perut menempel di lantai, kemudian mengangkat tangan dan kaki secara bersamaan. Pada pos yang ketiga adalah melakukan jumping squat atau loncat berdiri. Pada pos yang keempat adalah melakukan push up. Kemudian pada pos yang kelima adalah melakukan gerakan naik turun lutut. Pada pos yang keenam adalah melakukan gerakan double crunch atau mengangkat kepala dan lutut, meluruskan lutut secara bersamaan. Dan yang terakhir atau di pos ketujuh adalah dengan melakukan gerakan mengangkat lutut lurus turun bangku. Demikianlah contoh bentuk latihan sirkuit training. Anak-anak bisa membuat latihan sirkuit training yang sudah saya paparkan, bisa berubah dari kombinasi latihan kekuatan maupun kelentukan serta daya tahan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan apa yang sudah saya terangkan di atas. Sebagai soalnya atau sebagai tugasnya, anak-anak silakan membuat sirkuit training, kemudian mempraktekkan sirkuit training tersebut dan mencatatnya. Demikian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.